Perkenalkan, nama saya Safia Amarta Putri dari kelas 11 IPS 3. Cut Nyak-dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh. Cut Nyak-dien dikenal melalui perjuangannya mengusir penjajah dari Aceh. Kala itu, Belanda mengirimkan armada-armada kapalnya ke Aceh dan berencana menguasai Aceh. Suami pertama Cut Nyak-dien yang bernama Ibrahim Lamengak berjuang mengusir Belanda ketika wilayah Mukim diserang. Namun, sangat disayangkan, suami dari Cut Nyak-dien tersebut harus gugur dengan terhormat di medan perang, tepatnya pada tanggal 29 Juli 1878. Gugurnya suami Cut Nyak-dien menambah semangat Cut Nyak-dien untuk berjuang bersama rakyat Aceh demi mengusir penjajah Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan. Kemudian pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kolher berhasil mendarat di pantai Cerumen dan langsung menguasai Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian membakarnya. Perlakuan Belanda tersebut memicu perang Aceh yang saat dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan 3.189 prajurit Belanda. Namun, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tewas ditembaknya Kolher. Kemudian pada tahun 1874 sampai dengan 1880 di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten, wilayah Mukim berhasil diduduki Belanda, begitu juga dengan keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda. Hal tersebut memaksa Cut Nyak-dien dan bayinya mengungsi bersama ibu-ibu serta rombongan lain pada tepatnya 24 Desember 1875. Namun, suami dari Cut Nyak-dien tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Mukim. Sayangnya, ketika Ibrahim Lamengak bertempur, si Grand Tarung dirinya tewas bertepatan dengan pada tanggal 29 Juni 1878. Hal tersebut akhirnya membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Bersama Teuku Umar, Cut Nyak-dien kembali berjuang untuk melawan pasukan Belanda pada 1693. Teuku Umar sempat melakukan siasat dengan berpura-pura menyerahkan diri dan menjalin kerjasama dengan Belanda. Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai strategi perang Belanda. Siasat itu berhasil dilaksanakan. Setelah 3 tahun berkamuflase, Teuku Umar kembali berbalik memerangi Belanda. Tak ayal, Belanda harus terus-menerus mengganti jenderalnya perang di Aceh kala itu. Namun nahas, pada Februari 1999, Teuku Umar harus wafat akibat tertembak oleh pasukan Belanda dan Cut Nyak-dien kembali kehilangan suaminya. Kepergian Teuku Umar sangat memukul perasaan Cut Gambang dan anak Cut Nyak-dien dari pernikahan dengan Teuku Umar. Di tengah kesedihan Cut Gambang, Cut Nyak-dien berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata kepada orang yang sudah syahid. Kedati kembali harus kehilangan suami." Hal itu tidak membuat Cut Nyak-dien gampang dan mengerutkan naluri perjuangannya. Ia memimpin pertempuran melawan Belanda di daerah pedalaman Maulabo bersama pasukan kecilnya. Namun kondisi Cut Nyak-dien memang semakin rentan. Matanya pun mulai rabun. Lihat kondisi demikian, sisa pasukan yang dipimpinnya serasa sangat tidak iba dan tidak tiga kepadanya. Karena perasaan iba dan tak tiga itu, salah satu pasukan Cut Nyak-dien yakni Panglaut Ali akhirnya memberikan informasi terkait keberadaan markasnya bersama Cut Nyak-dien kepada Belanda. Cut Nyak-dien akhirnya berhasil ditangkap Belanda dan dibawa ke Banda Aceh, sebelum akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Pada akhir 1906, kendati demikian, Cut Nyak-dien gampang berhasil melarikan diri ke tengah hutan ketika ibunya dikembang oleh Belanda. Pada 6 November, Cut Nyak-dien wafat dalam pembuangannya di Sumedang. Berdasarkan keterangan, makam Cut Nyak-dien baru ditemukan pada 1959. Pencarian makamnya dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Pada batu nisan makam Cut Nyak-dien diketahui terangkum riwayat hidupnya. Kemudian tertera juga At-Taubah dan Al-Fajr serta hikayat rakyat Aceh.